semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Selizar Effendi. Di video kali ini aku mau sharing is caring. Nah, buat teman-teman, apalagi teman-teman perempuan ya, nih penting banget ya insya Allah materi kali ini. Memasuki usia 20 tahun, tentunya sebagai perempuan kita sudah harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Dan tentunya kita juga udah mulai ngelirik-ngelirik ya, siapa sih yang kita cari dan bagaimana sih kriteria yang kita mau, kriteria yang kita idamkan itu seperti apa. Nah, aku di sini hanya ingin berbagi ya, sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan ilmu yang mungkin pernah aku dapat. Jadi, teman-teman, memasuki usia 20 tahun, 21, 22, bahkan mungkin anak-anak sekolah juga yang baru 17, 17 tahun juga harus sudah tahu ilmu ini, karena ya itu akan menjadi bekal buat kita ke depannya nanti. Nah, yang akan aku kasih tahu di sini adalah bagaimana cara membedakan cowok yang beneran soleh versus kelihatan soleh. Kira-kira teman-teman udah tahu belum? Apa aja perbedaannya yang beneran soleh sama laki-laki yang kelihatan soleh? Kita ini kan hidup gak bisa menghindari ya, namanya manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Pasti akan ada dong setiap harinya kita interaksi dengan lawan jenis. Untuk itu kita harus paham banget laki-laki yang menghampiri kita, yang mencoba untuk mendekati kita, itu dia tipe yang seperti apa? Apa dia memang laki-laki yang soleh beneran, atau dia cuma pura-pura soleh aja dengan modus pengen ngedeketin kamu? Nah, untuk itu tips yang pertama harus kita tahu adalah nomor 1. Laki-laki yang beneran soleh, kalau menolong kamu, dia akan ikhlas. Gak pakai basa-basi ngobrol berlama-lama, apalagi ngajak nongkrong. Itu gak mungkin banget. Selesai nongkrong, dia pasti bakal langsung pulang. Karena lelaki soleh itu gak punya banyak waktu buat senda gurau sama perempuan. Dan dia gak punya banyak waktu juga untuk sekedar haha hihi ketawa sama kita. Kalau memang kita memerlukan bantuan dan dia mau nolong kita, selesai nolong pasti dia bakal langsung pulang. Dan dia akan langsung menghindar dari kita. Kalau laki-laki yang kelihatan soleh, seandainya kita butuh pertolongan dan kita minta pertolongan dia, abis nolongin pasti ada ajak basa-basinya. Entah itu nanyain, so asik, ngajak ngobrol yang di luar topik. Terus misalnya dia pengen kelihatan akrab gitu loh, dan body language-nya juga menandakan ingin mencoba mengenal kamu lebih jauh. Ngajak ngobrol dan betah banget deh untuk basa-basi lebih lama sama kamu. Poin kedua adalah yang beneran soleh gak bakal mau boncengan sama perempuan meski keadaan sedarurat apapun. Dia akan menyarankan teman perempuannya untuk naik kendaraan lain, misalnya angkot, ojek online, dan sebagainya. Intinya dia gak mau boncengan sama kamu. Itu kalau laki-laki soleh. Tapi kalau yang laki-laki kelihatan soleh, dia akan selalu cari alasan untuk bisa boncengin kamu. Dan dengan dalih gak ada kendaraan lain atau sekalian aja biar irit ongkos. Biasanya gitu gak sih kalau kalian janjian misalnya mau kerja kelompok, atau misalkan ada acara yang kalian itu kongko bareng-bareng sama teman, terus ada motor kosong gak nih? Ada motor kosong gak nih? Terus ada satu perempuan yang bingung mau naik apa, ya aku sama siapa? Terus ada motor satu yang kosong, ya udah sama aku aja. Nah, kalau misalkan kalian menilai pengen tahu dia itu soleh apa enggak, lihat dari cara seperti itu. Kalau memang dia soleh, pasti dia bakal kasih solusi buat kamu, yang mana supaya kamu sama dia gak boncengan. Entah dia pesenin kamu ojol, entah dia kasih saran kamu buat naik angkot, dan banyak lagi. Tips yang ketiga, yang beneran soleh tidak tertarik untuk ngajak kenalan duluan. Dia akan lebih pasif meskipun kaum perempuannya yang agresif. Dan yang kelihatan soleh akan mencoba untuk bisa berkenalan, apalagi kalau ada celah pasti langsung dihajar buat tahu nama kita.
Bener juga ya. Kalau misalkan yang beneran soleh, dia kayaknya akan lebih pasif deh. Ketika kumpul sama teman-teman perempuan pun, pasti dia akan cenderung jadi pribadi yang lebih diem, mojok. Terus mojoknya maksudnya menghindar ya, menghindar untuk bisa sentuhan, ketawa ketiwi. Ya pokoknya dia pasif lah, tahu kan pasif kayak gimana? Tips yang keempat, yang beneran soleh gak bakal tuh berani tebar pesona ke perempuan meski hanya lempar senyuman. Pandangan akan lebih banyak menunduk dan gak banyak bercanda. Bener juga. Kalau laki-laki yang soleh, dia akan lebih cenderung menjaga meskipun dia punya paras yang gak jelek-jelek amat, yang enak dipandang, tapi dia gak akan mau tebar pesona kesana kesini, gombal sana, gombal sini. Gak banget deh. Nah, sedangkan kalau yang kelihatan soleh, dia biasanya lebih agresif, teman-teman. Untuk tebar pesona kesana kesini, lalu tebar senyuman manis, kalau ada yang ngeliatin, dia liatin balik. Dan dia berani loh memandang mata perempuan, biar dibalas senyumnya kah, biar ditegur kah. Dan yang paling penting, dia lebih senang bercanda atau kasih kamu jokes yang bikin kamu ketawa. Sehingga kalau misalkan dia tahu kamu bisa ketawa karena dia, artinya kamu nyaman sama dia. Itu yang dia lihat. Jadi dari sini kamu harus bisa membedakan ya. Tips yang kelima, yang beneran soleh gak akan berani ngajak ketemuan berduaan. Meskipun ada tugas kelompok, dia pasti ajak teman untuk menjaganya dari fitnah. Tapi kalau yang kelihatan soleh, akan girang tuh kalau ada kondisi untuk ketemuan di luar dengan alasan ngerjain tugas. Udah tahu banget dong kalau misalnya yang beneran soleh sama yang kelihatan soleh. Kalau yang beneran soleh, dia akan menolak untuk ketemuan berdua aja. Dia akan pasti ngajak temennya, entah itu saudaranya atau teman laki-laki yang dia pikir bisa menjadi teman sehingga kalian gak hanya berduaan aja. Tapi kalau yang kelihatan soleh, pasti akan memanfaatkan momen itu untuk mengenal kamu lebih dekat. Oke, yang keenam, yang soleh beneran akan enggan memulai chat duluan, apalagi so asik whatsappan sama perempuan sampai berjam-jam. Ada yang kayak gitu? Sedangkan yang kelihatan soleh akan ambisi buat chat duluan dan betah whatsappan sama kamu meskipun berjam-jam. Apalagi kalau sampai nelpon via WhatsApp plus ngajakin video call. Buat apa ya? Nah, tapi di sini kita harus bisa mempelajari kalau laki-laki yang soleh beneran, pasti dia akan mementingkan dan memberikan prioritas. Sekalipun misalkan dia terpaksa ingin whatsappan sama kamu, pasti dia harus menemukan alasan yang paling jelas kenapa dia harus whatsappan sama kamu. Entah dia harus menanyakan segala sesuatu yang cuman kamu aja yang bisa ditanyain. Tetapi kalau misalnya laki-laki yang kelihatan soleh, dia akan memulai chat ya sama, assalamualaikum ukhti gitu. Kemudian dia basa-basi dengan berbagai cara bahasanya yang santun, tetap ya, hanya saja dia akan lebih nyaman untuk menggali terus agar membuka obrolan sehingga kalian berdua sama-sama nyaman. Intinya gitu di WhatsApp. Kalau misalnya dia udah mulai ngajak teleponan dan video call tanpa ada sesuatu yang penting, hati-hati ya. Yang ketujuh, yang soleh beneran gak akan ngajak ta'aruf tanpa perantara. Dia akan libatkan perantara seperti guru, kakak, abang, atau orang tuanya untuk mengajukan ta'aruf dan melewatinya sesuai syariat Islam. Tetapi yang kelihatan soleh berani tuh ngajak ta'aruf hanya lewat WhatsApp, chat, bahkan telepon kamu langsung, juga tanpa ada perantara. Dia biasanya lebih cenderung berani untuk mengajak basa-basi melalui WhatsApp, pura-pura menanyakan, ayahnya ada di rumah nggak? Boleh minta alamat rumahnya nggak, ukhti? Padahal setelah itu, dia nggak ada niat untuk benar-benar melamar. Cuman dia hanya ingin basa-basi supaya kamu merasa kegeeran dan kamu menilai bahwa dia punya itikat baik. Padahal setelah kamu tunggu-tunggu sebulan 2 bulan, nggak ada juga tuh kemajuannya. Malah orang lain duluan yang berani ngajuin ta'aruf sama kamu. Nah,
itu dia teman-teman, cara membedakan laki-laki yang beneran soleh sama yang kelihatan soleh. Di zaman sekarang ini kita harus cerdas banget membedakan, karena kalau secara cover semuanya sudah hampir terlihat sama guys. Apalagi nasihat sering mengatakan don't judge people by cover. Jadi teman-teman juga harus hati-hati supaya jangan sampai menilai dari penampilannya aja. Jangan sampai kita melihat ada laki-laki yang pakai koko dengan sarung dan peci, kemudian kita lihat, wah laki-laki ini soleh banget ya. Padahal belum tentu. Kalau misalnya kamu udah deket dan kamu udah whatsappan sama dia dan ternyata dia bla 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 bla, ternyata sama aja tuh sama kayak cowok yang lainnya. Dan kalian juga jangan salah, masih ada kok laki-laki yang penampilannya sederhana, hanya pakai kemeja, celana bahan, dan sendal jepit. Itu juga bisa loh kita ketahui dari mana kesolehannya. So buat teman-teman yang lagi berinteraksi sama laki-laki, yang sering bersosialisasi, organisasi, dan punya komunitas dan segala macamnya, yang sering bergaul dengan laki-laki lah di sekitarnya itu teman-temannya banyak, harus cerdas dan cermat banget menilainya. Kenapa? Karena pilihan di tangan kalian. Kalau misalnya kalian udah salah milih dari awal, kalian penyesalannya akan belakangan, dan itu akan berakibat dampaknya untuk masa depan kalian dan anak-anak kalian. Jadi untuk para perempuan, pilihlah pemimpin yang baik untuk masa depan kamu, juga masa depan anak-anak kamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Kasih tahu sharing apa lagi yang sebaiknya aku bahas. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.